got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga. Aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Divita Aprilia, NPM 23411195 dari kelas manajemen 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Apa sih yang kalian ketahui tentang aplikasi barisan dan deret dalam bisnis? Yuk kita bahas. Barisan dalam usaha bisnis. Penerapan barisan bagi dunia bisnis yang lebih sesuai adalah barisan dan deret aritmatika. Karena apabila diukur dengan barisan geometri, variabel-variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan, tenaga kerja, akan kesulitan untuk mengikutinya dalam arti segera memenuhinya. Nah, untuk slide selanjutnya, contoh soalnya, stok barang PTX pada bulan 1 sampai dengan 10, setelah dihitung rata-rata permintaan barang tersebut ialah 7. Berapakah stok barang pada bulan ke-6? Jawabannya pertama diketahui A-nya adalah 10, B-nya adalah 7. 10 itu dari PTX pada bulan 1 sampai dengan 10. Kita masukkan 10-nya pada A dan pada kostata A. B itu 7. Itu adalah rata-rata permintaan barang tersebut. Ditanyakan adalah U6. U6 itu adalah stok barang pada bulan ke-6. Kita jawab U6 sama dengan kita masukkan rumusnya ya. Sama dengan 10 ditambah 6 1 dikalikan 7. 10 itu dari A, 6 itu dari pertanyaannya, 1 itu dari PTX pada bulan 1 sampai dengan 10, 7 itu dari rata-rata permintaan barang tersebut. Jadi U6 sama dengan 10 ditambah 5. 5 itu dari 6 dikurang 1. Jadi 5 dikalikan 7. U6 sama dengan 10 ditambah 35. 35 itu hasil kali dari 5 dikali 7. Jadi U6 sama dengan 45. 45 itu dari 10 ditambah 35 hasilnya 45. Contoh soal berikutnya, perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada pertama produksi. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan tiap bulan, berapa jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun pertama produksinya. Jadi kita bahas di ini jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12, UN sama dengan A plus N-1B, U12, N-nya itu adalah diganti dengan bulan ke-12. Jadi U12 sama dengan A-nya itu adalah 5.000 plus N-nya itu adalah 12 min 1 B-nya itu 300. Jadi U12 sama dengan 5.000 ditambah 12 minus 1 dikali 300. Jadi sama dengan 5.000 ditambah 11. 11 itu dari 12 diambil 1. Jadi hasilnya adalah 11 dikalikan 300 sama dengan 5.000 ditambah 3.300. Jadi U12 adalah 8.300. Ya, 3.300 itu adalah hasil perkalian dari 11 dikalikan 300. Hasilnya 3.300. 5.000 ditambahkan 3.300 adalah 8.300. Jadi, hasil dari U12-nya adalah 8.300. Selanjutnya, jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun pertama produksi adalah, kita gunakan rumus
Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Sama dengan S12 sama dengan 12 per 2. N-nya adalah 12 per 2 dalam kurung A. A-nya itu tadi telah disebutkan, A-nya itu adalah 5000, UN-nya adalah 8300. Jadi S12 sama dengan 12 per 2 dalam kurung 5000 ditambah 8300. S12 sama dengan 6. 6 itu hasil bagi dari 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6 dalam kurung 5000 ditambah 8300. Jadi S12-nya sama dengan 6 dikalikan 3300. Jadi S12 adalah 79.800. 79.800 itu adalah hasil kali dari 6 dikalikan 3.300. Next, contoh soalnya sudah selesai. Kita masuk ke model bunga sederhana. Bunga sederhana atau tunggal. Bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok, prinsipal. Pendapatan bunga menurut metode ini dinamakan bunga sederhana dan dapat dinyatakan dengan rumus berikut. I sama dengan PIN, dengan I jumlah pendapatan bunga, P pinjaman pokok atau jumlah investasi, I sebagai tingkat bunga tahunan, N sebagai jumlah tahun. Model bunga sederhana. Nilai dari model awal pada akhir periode ke-6, Fn adalah jumlah dari modal awal P ditambah pendapatan bunga selama periode waktu ke-N adalah Fn sama dengan P plus 1, di mana Fn nilai uang di masa datang, P pinjaman pokok, I pendapatan bunga. Contoh soal, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 12 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 15% per tahun. Jawab, diketahui. P sama dengan 12 juta. Jawab, diketahui. P sama dengan 12 juta. L sama dengan 4, I sama dengan 15%, atau kita desimalkan menjadi 0,15. Ditanya adalah I dan Fn. Jawab, untuk pertama kita I dulu, sama dengan PIN rumusnya. I sama dengan 12 juta dikalikan 0,15 dikalikan 4. I sama dengan 7.200.000. Yang kedua, Fn P plus I. Fn sama dengan 12 juta ditambahkan 7.200.000. Fn sama dengan 19.200.000. Untuk selanjutnya, model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Rumusnya adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I dikalikan N, di mana Fn sebagai modal awal pada tahun ke-N, P sebagai investasi, I sebagai tingkat suku bunga, N sebagai jumlah periode pinjaman. Contoh soalnya, jika seorang meminjam dana untuk tambahan modal usaha sebesar 50 juta kepada suatu lembaga keuangan konvensional dengan tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Hitunglah berapa besarnya akuntansi pinjaman yang harus dibayarkan sampai dengan tahun kelima. Nah, pembahasannya diketahui P-nya adalah 50 juta, I-nya 12%. Atau kita bentuk desimalkan menjadi 0,12. N-nya adalah 5 tahun. Jadi kita masukkan rumusnya, Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Fn 50 juta
dalam kurung 1, ya P-nya adalah 50 juta, jadi Fn sama dengan 50 juta dalam kurung 1 plus 0,12 pangkat 5 Fn sama dengan 88 juta 188 miliar 117 juta 84.16.000. Sehingga akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut dengan akhir tahun kelima adalah sebesar 88.117.84.000. Nah, itu adalah pembahasan dari aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Nah, kesimpulannya adalah barisan dalam usaha bisnis itu penerapan barisannya itu dalam dunia bisnis terbagi menjadi 2 sebagai barisan dan deret aritmatika. Nah, sekian penjelasannya, semoga bermanfaat. Audio Jungle.